Selamat pagi sahabat frekuensi, kembali lagi bersama saya Anggia Tampu Bolon. Saat ini Balmond Jogja sedang dalam masa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan ini membutuhkan keterlibatan seluruh pegawai dan contoh teladan yang nyata. Untuk itu dibentuklah agen perubahan. Agen perubahan Balmond Jogja memiliki peranan penting sebagai unsur penggerak dan sebagai mood booster bagi seluruh pegawai. Ada dua orang nih yang dipercaya untuk melaksanakan peran penting tersebut. Saatnya kita berkenalan dengan mereka dan mencari tahu apa sih yang sudah mereka lakukan dan contoh apa yang telah mereka berikan kepada pegawai Balmond Jogja. Untuk itu, ayo kita masuk ke dalam. Ayo sahabat frekuensi. Ya, Pagi Mas. Selamat pagi, gimana Pagi. bisa dibantu? Mau ketemu sama Mas Bimo dan Mas Jun. Mas Bimo. Iya. Oke, mari sudah ditunggu di ruang atas. Oh, di ruang atas. Mari, Oke, silakan. siap. Makasih Mas ya. Iya, monggo mari. Ayo. Nah, sahabat frekuensi, katanya janjiannya di ruangan sini. Ayo kita ke dalam. Oke, sahabat frekuensi, kembali lagi bersama saya Anggia, dan di sini kita sudah ada nih tamu spesial, yaitu Mas Jun sama Mas Bimo. Say hi dulu dong ke kamera. Halo. Nah, mereka ini agen perubahan yang ada di Balmond Jogja. Nah, dengar-dengar nih Mas Bimo katanya membuat aplikasi tool yang sangat bagus gitu. Coba Mas Bimo tolong dijelasin aplikasinya seperti apa gitu dan manfaatnya buat Balmond Jogja. Oke, silakan Mas Bimo. Baik, terima kasih waktunya Mas Anggi. Ya. Mungkin kalau dibilang baik belum tentu baik ya. Cuman yang jelas kami ingin membangun suatu aplikasi yang nantinya dapat mempermudah pekerjaan teman-teman di lapangan gitu. Nah, ceritanya itu berawal dari tugas dari UPT Balmond Jogja. Itu kita mempunyai perjanjian kinerja monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio di tahun 2022 itu. Kita diminta untuk bisa memonitor penggunaan spektrum frekuensi radio. Itu targetnya itu adalah 80% kabupaten kota termonitor. Oh iya. Nah, dalam penugasan ini itu dibagi menjadi dua. Jadi kita memonitor menggunakan stasiun tetap dan juga ada monitor yang harus dilakukan secara bergerak menggunakan perangkat jinjing. Nah, kalau suatu area atau wilayah yang sudah memiliki stasiun tetap itu setiap bulan harus diambil data monitoringnya beserta identifikasinya. Dan juga ada wilayah-wilayah yang belum ada, itu harus kita bergerak ke area tersebut untuk mengambil data pendudukan dan identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radionya. Nah, di sini tuh harus teridentifikasi dan kita setiap tahun juga diberikan target monitor. Itu sekitar 937 ya kalau nggak salah. Di sini ini target monitor. Oh, di sini nih udah ada nih di layar ya. Sahabat frekuensi bisa dilihat Ini nanti. target monitor yang harus dilaksanakan oleh Balmond Jogja. Sangat banyak ya Mas Bimo ya. Lumayan banyak Mas Andi. Nah, ini kalau dilakukan secara manual, ini masalah-masalah yang akan terjadi seperti ini. Jadi terlalu banyak ya, kita harus monitor dari range HF hingga gigahertz gitu. Dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi kita harus mengetahui identitas pendudukan frekuensi tersebut. Nah, pekerjaan ini kalau kita lakukan secara manual itu akan memakan waktu yang lama karena kita harus ngecek, memberikan marker pada perangkat spektrum analyzer yang mana spektrum analyzer itu terbatas ya, diberikan hanya 6 marker saja. Nah, kalau ada ratusan bahkan ribuan identifikasi ini, teman-teman ini harus markerin sebanyak itu gitu kan. Nah, pekerjaan membandingkan antara pendudukan dengan identitas ini sebetulnya pekerjaan yang bisa digantikan oleh suatu tools. Bisa dilakukan secara pemrograman, bisa dilakukan dengan menggunakan algoritma. Nah, makanya untuk mempermudah teman-teman dalam melaksanakan perjanjian kinerja ini ya, tugasnya di bidang monitoring ini
dibuatlah suatu tools yang fungsinya itu dapat langsung memberikan label identifikasi terhadap pendudukan frekuensi yang termonitor. Nah, contohnya seperti ini Mas Anggi. Berawal dari tugas dari UPT Balmon Jogja itu kita mempunyai perjanjian kinerja monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio di tahun 2022 itu kita diminta untuk bisa memonitor penggunaan spektrum frekuensi radio itu targetnya itu adalah 80% kabupaten kota termonitor. Nah, dalam penugasan ini itu dibagi menjadi dua. Jadi kita memonitor menggunakan stasiun tetap dan juga ada monitor yang harus dilakukan secara bergerak menggunakan perangkat jinjing. Nah, kalau suatu area atau wilayah yang sudah memiliki stasiun tetap itu setiap bulan harus diambil data monitoringnya beserta identifikasinya. Dan juga ada wilayah-wilayah yang belum ada, itu harus kita bergerak ke area tersebut untuk mengambil data pendudukan dan identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radionya. Nah, di sini tuh harus teridentifikasi dan kita setiap tahun juga diberikan target monitor. Itu sekitar 937 ya kalau nggak salah. Di sini ini target monitor. Oh, di sini nih udah ada nih di layar ya. Sahabat frekuensi bisa dilihat. Nah, ini nanti target monitor yang harus dilaksanakan oleh Balmon Jogja. Sangat banyak ya Mas Bima ya. Lumayan banyak Mas Anggi. Nah, ini kalau dilakukan secara manual, ini masalah-masalah yang akan terjadi seperti ini. Jadi terlalu banyak ya, kita harus monitor dari range HF hingga gigahertz gitu. Dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi kita harus mengetahui identitas pendudukan frekuensi tersebut. Nah, pekerjaan ini kalau kita lakukan secara manual itu akan memakan waktu yang lama karena kita harus ngecek, memberikan marker pada perangkat spektrum analyzer yang mana spektrum analyzer itu terbatas ya, diberikan hanya 6 marker saja. Nah, kalau ada ratusan bahkan ribuan identifikasi ini, teman-teman ini harus markerin sebanyak itu gitu kan. Nah, pekerjaan membandingkan antara pendudukan dengan identitas ini sebetulnya pekerjaan yang bisa digantikan oleh suatu tools. Bisa dilakukan secara pemrograman, bisa dilakukan dengan menggunakan algoritma. Nah, makanya untuk mempermudah teman-teman dalam melaksanakan perjanjian kinerja ini ya, tugasnya di bidang monitoring ini, dibuatlah suatu tools yang fungsinya itu dapat langsung memberikan label identifikasi terhadap pendudukan frekuensi yang termonitor. Nah, contohnya seperti ini Mas Anggi. Seperti ini ya. Nah, frekuensi bisa kalau menggunakan spektrum analyzer kita di ini contoh hanya di alokasi radio siaran gitu kan. Masih itu kita tahun 2022 ini diberikan sebanyak 18 pita frekuensi yang harus dimonitor. Nah, ini baru satu pita frekuensi seperti ini gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan teknik perbandingan antara koordinat izin, koordinat ISR yang pengguna ya dengan koordinat di mana kita monitor. Nah, itu akan melabeli penggunaan yang di atas suatu threshold tertentu. Ini threshold bisa kita atur sedemikian rupa, misalnya kita naikkan 62 gitu, dia akan membatasi identifikasinya di level di atas 62 dB microvolt per meter seperti itu. Nah, demikian juga ini juga bisa diproses menjadi tabel yang siap diupload di report online sehingga teman-teman tidak perlu repot-repot membuat mengisi ya kolom report online satu persatu, padahal itu bisa semuanya bisa di-generate dengan algoritma seperti itu. Baik, mungkin sekilas seperti itu tool yang kita kembangkan. Nah, ini contohnya seperti ini Mas Anggi. Misalnya ini sudah kita identifikasi ya. Kemudian kita mau membuat lampirannya untuk dijadikan lampiran laporan. Ini kita tinggal klik buat lampiran gitu kan. Ke Microsoft Word, langsung otomatis data lampiran masuk ke file ini gitu. Oke.
saya ulang. Iya. Ini buat lampiran Microsoft Word ya. Langsung otomatis datanya masuk di sini. Nah, ini akan diambil kolom frekuensi, level, dan identifikasi berikut statusnya. Jadi mana yang ilegal, mana yang legal itu bisa diambil secara otomatis. Ini langsung terkonvert Iya. ke Microsoft Word. Bisa digunakan untuk lampiran. Nah, kemudian untuk membuat role itu juga tinggal kita go to auto role, kita isi data-data jalan, kecamatan, kabupaten, kota, UPT, ini data header ya. Iya. Kemudian waktu dan tanggal ini otomatis dari file perangkat yang diambil dari masing-masing stasiun tetap, itu otomatis terisikan di sini. Kemudian kita tinggal tekan create role. Nah, kalau membuat role baru, jadi kita klik baru, kemudian ambil template role yang ada di sini. Contohnya laporan kegiatan di 2022. Di sini ada contoh format role. Oke, kita simpan dengan nama 2022. Continue. File role udah langsung terbentuk secara otomatis. Nah, ini tinggal diupload aja ke website FMC, Ke websitenya. ya, Iya. websitenya role. Jadi di sini sudah otomatis ditambahkan service, subservice, kemudian kelas emisi, kelas stasiun ini dilakukan secara seperti kalau kita bilang kamus, Mas. Oke. Terima kasih Mas Bimo atas penjelasannya tentang aplikasinya. Semoga bermanfaat ke seluruh Indonesia ya Mas Bimo ya. Kita lanjut ke Mas Jun lagi nih. Apa nih Mas Jun sebagai agen perubahan, inovasi-inovasi apa nih yang bisa membawa Balmond Jogja berubah kayak gitu? Oh itu. Kemarin sih aku buat tools yang awalnya itu memang ingin mempermudah kerjaan dulu. Pekerjaan diri sendiri. Iya, pekerjaan sendiri. Karena aku buat tools yang namanya tuh tools validasi Balmond Jogja. Validasi Balmond Jogja. Iya, nah tools ini tuh sebenarnya bantu teman-teman saat kegiatan inspeksi validasi, Iya. khususnya microwave. Karena sebelumnya tuh kita tuh membandingkan data di lapangan dengan data SIMS kita itu secara manual. Nah, proses Dan ini memakan waktu yang lama. iya benar banget Mas Anggi. Karena proses ini kita kan harus ke lapangan, kita cek satu persatu di setiap lokasi set itu, kemudian kita pulang baru dicek lagi, kemudian nanti masuk ke proses klarifikasi. Dan biasanya nih waktu awal-awal ini proses dari selesai kegiatan inspeksi hingga klarifikasi ini memakan waktu yang lama. Kemudian aku coba buat tools yang memang sebenarnya pekerjaan itu bisa disederhanakan dengan tools dari Microsoft Excel dengan cara membandingkan data dari SIMS dengan data di lapangan secara langsung. Nah ini tampilannya ya, ini Mas, tampilannya ya. seperti ini Mas, simpelnya. Sahabat frekuensi, kita lihat ini tampilannya seperti ini. Tools Jadi- validasi Balmond Jogja. Oke. Jadi biasanya kita dapat target. Sebelumnya kita buat target sendiri. Untuk yang tahun 2022 ini kita dapat target dari pusat. Jadi data-data set yang akan dilakukan proses inspeksi itu sudah ada di pusat. Kita tinggal cocokkan aja datanya dengan SIMS kita. Kemudian kita bisa langsung masukkan nih application ID, set ID dan namanya. Sebelumnya itu kita buat sendiri datanya, kita masukkan sendiri. Nah ini kita cukup masukkan data yang dimiliki dari target-target itu. Terus otomatis muncul. Ini kita coba aja langsung ya, simulasi ya. Simulasi. Kita cek data, sebelumnya perbarui dulu SIMS-nya. Nanti kalau sudah update, kita tinggal cek datanya aja. Ini contohnya aja, simpelnya kita cek data. Sahabat frekuensi, kita lihat ini tampilannya seperti ini. Tools Jadi- validasi Balmond Jogja. Oke, jadi biasanya kita dapat target. Sebelumnya kita buat target sendiri. Untuk yang tahun 2022 ini kita dapat target dari pusat. Jadi data-data set yang akan dilakukan proses inspeksi itu sudah ada di pusat. Kita tinggal cocokkan aja datanya dengan SIMS kita. Kemudian kita bisa langsung masukkan nih application ID, set ID dan claim-nya.
Sebelumnya itu kita buat sendiri datanya, kita masukkan sendiri. Nah ini kita cukup masukkan data yang dimiliki dari target-target itu. Terus otomatis muncul. Ini kita coba aja langsung ya, simulasi ya. Simulasi. Kita cek data sebelumnya, perbarui dulu SIM-nya. Nanti kalau sudah update kita tinggal cek datanya aja. Ini contohnya aja, simpelnya kita cek data dengan data yang sudah dimasukkan dari application ID, set ID dan client name-nya. Kita cek data. Sebentar. Nah ini langsung dari tools ini langsung memanggil data dari SIM-S yang memang dibutuhkan di form validasi yang akan dilaporkan ke pusat. Jadi ini sudah disesuaikan dengan form yang dimiliki pusat, sehingga kita cukup klik aja, otomatis dia akan mengisi datanya dari SIM-S. Nomor ISS, station name, station lawan, koordinat, dan parameter teknis di lapangan. Nah di sini tugas kita tuh hanya tinggal masukin data di lapangannya aja, Mas. Di sini udah ada keterangannya, data hasil pemeriksaan. Kita cukup masukkan aja datanya. Stasiun lawannya ini sudah secara default diisi sesuai dengan data di lapangan. Semisal ini data koordinat di lapangan ini sama nih, kita masukkan. Paste. Nah ini sudah masuk. Ketika dimasukkan statusnya masih tidak aktif. Ini sebagai tanda kalau kita sudah ke lokasi. Cuman belum dicek nih parameter teknis di lapangan seperti apa. Kalau kita mau masukkan, kita cukup masukkan aja. Ini secara cepatnya kita masukkan parameternya. Semisal ini sesuai dengan data yang ada di SIM-S kita. Ketika kita masukkan frekuensinya sama, bandwidthnya sama, perangkatnya sama, maka statusnya akan sesuai SL. Tapi kalau kita masukinnya beda nih, misalnya nih di sini tuh frekuensi transmitnya itu 23142. Ketika di lapangan tuh frekuensinya beda, misalnya 24 giga. Nah ini akan memberikan tanda kuning. Otomatis ya. Nanti di sini juga kita lihat statusnya nih. Statusnya langsung berubah jadi tidak berisi dan keterangannya beda. Frekuensi transmitnya berbeda. Sama halnya ketika kita masukkan di frekuensi receive-nya. Semisal di izinnya ini 15.000, kita masukkan di 16.000. Dia akan memberikan status tidak berizin dengan keterangannya berbeda sesuai perbedaannya receive-nya. Kemudian koordinat juga, apabila di sini koordinatnya berbeda, kita coba masukkan menjadi poin 9 misalnya. Nah di sini langsung ketahuan nih ada perbedaan berapa sih dari izin. Karena kebanyakan kan teman-teman operator tuh memasukkannya tidak sesuai dengan lokasi set lokasi dia membangun di situ. Kayak di sini kita tes masukkan, ternyata koordinatnya ada perbedaan nih sejauh 5 km. Ini sudah tidak sesuai, padahal sesuai SOP 20 meter ya semua. Ya, maksimal itu 20 meter. Nah ini udah di luar batas yang ditentukan oleh pusat, maka statusnya akan berubah menjadi tidak sesuai parameter teknis. Kalau misal tidak berizin ini, tindakan apa yang dilakukan, Mas? Biasanya nanti akan dilakukan penertiban. Nanti dilakukan lebih lanjut oleh tim penertiban dari Balmon. Seperti itu. Nah ini ketika sudah seperti ini kita di lapangan dicek saat itu juga langsung tahu hasilnya seperti apa. Jadi nanti kalau sudah selesai, ini misalnya kegiatan 3 hari kita melakukan kegiatan nih, langsung ketahuan kan hasilnya. Ini kita bisa langsung lakukan klarifikasi di hari terakhir. Jadi nggak perlu nunggu hari-hari selanjutnya untuk mengolah data, karena pada saat kegiatan selesai otomatis statusnya sudah ketahuan. Yang belum punya izin yang mana, yang tidak sesuai yang mana, itu bisa langsung dilakukan klarifikasi di hari terakhir. Jadi ini lumayan sangat banyak memotong proses waktu kerja kita. Jadi ini misalnya sudah selesai nih, kita copy to form. Iya. Otomatis masuk ke form validasi yang nanti diupload ke aplikasi Upstart.
Jadi pusat punya aplikasi sendiri khusus untuk mengkolektif hasil pekerjaan teman-teman di lapangan. Jadi simpelnya ketika kita sudah selesai di lapangan, kita kopikan nih ke form validasi. Setelahnya kita upload ke aplikasi Abstart milik pusat, otomatis sudah terdokumentasi sendiri. Seperti itu. Gitu Mas Anggi. Oke, Mas Jun. Mantap. Aplikasinya Mas Jun ini bisa ini nggak Mas? Apa namanya, terkonek dengan Mas Bimo tadi kan, bisa DJI atau perangkat-perangkat yang ada di SDPPI seperti itu Mas. Kalau ini sih kan karena yang dicek kan aplikasi milik operator. Jadi ini secara general hanya mengecek saja Mas. Karena penggunaan perangkat di lapangan kita cukup laptop saja sebenarnya. Palingan ketika menggunakan perangkat spektrum analyzer itu ketika ada temuan. Ketika ada temuan, otomatis kita cek langsung di lapangan nih. Nah, waktu pengecekan di lapangan ini memang memerlukan perangkat khusus dari Balmon, yaitu spektrum analyzer untuk melihat spektrumnya apakah sesuai dengan izinnya atau apakah benar tidak sesuai. Nah, ini yang nanti dijadikan sebagai barang bukti bahwa ternyata secara capture dari Balmon ini tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, seperti itu. Seperti itu ya sahabat frekuensi, penjelasan tentang kedua aplikasi yang telah dibuat ya Mas ya sama Mas Bimo dan Mas Jun. Oke, sekian dulu pertemuan kita di episode kali ini. Terima kasih buat Mas Bimo dan Mas Jun sudah direpotkan dengan dengan wawancara ini. Oh, kita punya satu lagi nih Mas. Sebelum closing kita slogan Balmon Jogja. Nah, slogannya nih. Balmon Jogja sigap. Gitu ya. Apa-apa ya Mas ya. Oke. 1, 2, 3. Balmon Jogja sigap. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.